Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Angelina Alfam, Christina Levina, Gideon William, Maria Magdalena, Sihaloho Tessa, Erin Yamima, dan saya sendiri Sheryl Yunita. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas sedikit tentang materi reologi. Baik, selanjutnya. Nah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Maria. Terima kasih kepadanya. Saya persilahkan. Terima kasih moderator. Reologi berasal dari kata Yunani, rio yang berarti aliran dan lagea yang berarti ilmu. Jadi reologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku aliran material di bawah gaya atau tegangan deformasi yang diterapkan. Ada 4 elemen penting yang harus kita pertimbangkan ketika suatu material mengalir atau berubah bentuk. 4 elemen tersebut akan dijelaskan oleh Gideon. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan 4 elemen penting yang telah disampaikan tadi. Yang pertama ada struktur bagian dalam bahan. Dalam elemen ini banyak membahas tentang bagaimana bahan dibuat atau apa itu bahan molekuler. Yang kedua ada elemen morfologi. Dalam morfologi ini banyak membahas tentang molekul yang berasosiasi dan mengikat satu sama lain. Apa bentuk dan ukurannya, apakah bahannya terdiri dari struktur kecil seperti jarum atau mungkin struktur besar seperti kapas besar dan lain sebagainya. Lalu elemen ketiga adalah gaya luar. Pada elemen ini banyak membahas tentang elemen dan perhatian tentang material yang tertekan dan menyebabkannya berubah bentuk atau mengalir. Seperti material dapat ditarik, dikompresi, atau digeser. Dalam setiap kasus, alirannya akan berperilaku berbeda. Lalu elemen keempat adalah kondisi ambien atau lebih banyak membahas tentang lingkungannya itu sendiri, misalnya seperti suhu. Selanjutnya akan dibahas oleh Tessa. Maksud saya Erin. Baik, terima kasih. Selanjutnya perbedaan antara bahan dan perilaku reologisnya. Dapat membagi semua bahan menjadi cair dan padat, dan mengatakan bahwa cairan dapat mengalir dan padatan tidak. Tetapi itu bukan pendekatan ilmiah. Selanjutnya dalam dunia nyata, dalam materi lebih kompleks, mulai dari minyak padat, lem dan sampo, hingga krim wajah, jeli, dan ban mobil. Bahan-bahan ini seharusnya tidak hanya didefinisikan dengan 2 kata. Lalu, bagaimana kita bisa mendefinisikan materi-materi tersebut dengan lebih baik? Dengan reologi. Secara logika, sebagian besar materi bersifat viskoelastik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tessa. Jadi, hampir setiap materi dibuat dengan bagian kental dan bagian elastis. Jika materi lebih kental, maka itu adalah cairan. Jika suatu materi lebih elastis, maka itu adalah padat. Materi dengan bagian kekentalan tertinggi disebut cairan kental atau cairan Newtonian. Cairan selalu menunjukkan viskositas yang sama. Contohnya adalah air dan minyak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Yang pertama ada cairan viskoelastik. Adalah cairan dengan bagian elastis yang merupakan padatan. Viskoelastis mengalami deformasi oleh gaya luar yang tidak terlalu besar. Struktur bagian dalam dari bahan-bahan tersebut saling menempel dan berusaha mempertahankan bentuk aslinya. Kemudian ada viskositas, itu merupakan ukuran resistensi fluida terhadap deformasi bertahap atau aliran oleh tegangan belaka. Ini menggambarkan gesekan internal dari cairan yang bergerak dan karena itu kekakuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel. Selanjutnya ada cairan dengan viskositas besar, seperti madu, menolak gerakan karena susunan molekul dan morfologinya menghasilkan banyak gesekan internal antara partikel tetangga yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Lalu, tetapan cairan dengan viskositas rendah seperti air mengalir dengan mudah karena susunan molekul dan morfologinya menghasilkan gesekan internal yang sangat kecil saat bergerak. Jadi, pada dasarnya, viskositas cairan tergantung pada struktur kimianya, morfologinya, dan gaya tarik-menarik di antara keduanya. Saya serahkan kepada moderator. Sekian materi singkat dari kelompok kami yang mengenai tentang reologi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Selamat siang semuanya.